Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, pada pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sesuai dengan KMA 183 tahun 2019, bahwa untuk materi ini anak-anak diharapkan mampu menganalisis sahabat Abu Bakar As-Siddiq, posisinya sebagai khalifah dan sebagai sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita bersama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abi Quhafah bin Amr. Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakeknya yang bernama Murrah. Pada saat kecil, beliau biasa dipanggil Abu Ka'bah. Kemudian, nama beliau diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq memiliki dua gelar, yaitu Atiq dan As-Siddiq. Atiq memiliki arti bersih dan suci. Gelar tersebut disebabkan sebelum beliau masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana biasa dilakukan oleh orang-orang Arab Quraisy pada zaman sebelum Islam. Kepribadian Abu Bakar As-Siddiq sangatlah mulia. Beliau terkenal tegas, jujur, bijaksana, rajin, peduli dengan sesama, suka menolong, sehingga banyak orang yang menyukai beliau. Oleh karena itu, jika anak-anak ingin memiliki banyak teman, memiliki banyak orang yang menyukai dirimu, maka jadilah orang yang berkepribadian mulia seperti kepribadian Abu Bakar As-Siddiq. Beliau termasuk ke dalam sahabat as-sabiqun al-awwalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Beliau pula yang mempercayai Rasulullah saat yang lain masih ragu pada peristiwa Isra Mi'raj. Sehingga pada peristiwa ini beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Beliau pula yang mendampingi Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Kemudian beliau menjadi pembela Rasulullah saat dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Beliau juga sering menginfakkan hartanya untuk perjuangan dakwah Islam. Dan saat Nabi Muhammad SAW menjelang wafat, beliau pula yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi imam sholat. Oleh para sahabat yang lain, beliau dikenal suka menolong dan peduli kepada yang lain. Bahkan saat Rasulullah SAW wafat, beliau pula lah yang menangkan para sahabat, menangkan sahabat Umar bin Khattab khususnya, untuk menerima kenyataan bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin untuk menjadi pengganti Rasulullah, diangkat menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah selama 2 tahun 3 bulan. Berikut di antara jasa-jasa Abu Bakar selama menjadi khalifah. Yang pertama,
menyadarkan kaum murtad dan nabi palsu. Setelah Nabi Muhammad wafat, banyak orang yang kemudian mengaku-ngaku sebagai nabi, yang kemudian dalam sejarah dikenal sebagai nabi-nabi palsu. Sahabat Abu Bakarlah yang berjasa untuk menyadarkan kaum murtad dan nabi-nabi palsu tersebut. Beliau pula yang menyadarkan orang yang tidak mau membayar zakat. Anggapan orang-orang pada zaman dahulu, setelah Nabi Muhammad wafat, mereka tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, menyadarkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat, menyadarkan mereka bahwa zakat adalah kewajiban agama. Jasa beliau yang ketiga sebagai khalifah adalah memperluas wilayah kekuasaan Islam. Rasul sahabat Abu Bakar memperluas kekuasaan Islam hingga keluar kota Madinah. Jasa beliau yang selanjutnya adalah mengumpulkan mushaf Al-Quran. Akibat peperangan yang dialami oleh umat Islam, sehingga banyak sekali orang-orang yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Hal tersebut memberikan tekanan kepada Abu Bakar untuk memikirkan cara bagaimana supaya Al-Quran tetap bisa dipelajari, tetap bisa dibaca, tetap bisa dihafalkan oleh golongan, oleh umat setelah sahabat. Karena itu beliau menunjuk Zaid bin Thabit menjadi ketua panitia untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Beliau memiliki sikap yang rendah hati. Meskipun seorang khalifah, beliau tetap memiliki sifat yang rendah hati. Yang kemudian melekat pada beliau adalah dermawan dan juga menolong. Di sahabat Abu Bakar memiliki sikap yang dermawan dan juga menolong. Yang ketiga adalah sikap sederhana dan berjiwa besar. Dalam sebuah kisah diceritakan, sahabat Abu Bakar saat menjadi khalifah, saat menjadi pemimpin, sering sekali beliau kemudian turun ke lapangan memeriksa para umatnya, memeriksa umatnya apakah ada yang kekurangan atau tidak. Satu ketika saat sahabat Abu Bakar masuk ke dalam rumah, disambut beliau oleh seorang anak kecil perempuan. Anak kecil perempuan itu berkata, "Wah ibu, tukang memerah susu telah datang." Anak tersebut tidak tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pemimpin. Lalu apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar masuk ke dalam rumah kemudian memerahkan susu untuk anak perempuan tersebut. Sikap sederhana dan jiwa besar yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq kemudian menjadi sikap yang diteladani oleh para sahabat setelahnya. Bapak berharap kalian semua bisa mengambil teladan dari sikap Abu Bakar As-Siddiq, sehingga kita sebagai umat Islam bisa meniru perilaku-perilaku baik dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih, kita bertemu pada kesempatan selanjutnya. Demikianlah materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga kalian bisa mengerti, memahami, dan kemudian meneladani kisah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih. Bertemu lagi minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.